Jadi satu-satunya tim di top 7 di Magnificent Seven yang mendapatkan lawan gampang hanya Milan nih. Milan saat ini ada di peringkat 3 dan akan menghadapi Spezia di peringkat 16. Ini artinya di Giornata 13, Milan berpeluang menjadi satu-satunya tim yang meraup poin penuh. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman? Hari Jumat semangat-semangat. Nanti di akhir pekan ada partai big match banyak banget nih untuk Serie A. Ada Juve lawan Inter, ada derby della Capitale ya, Roma lawan Lazio. Kemudian ada pertandingan antara peringkat 1 Napoli melawan Atalanta. Luar biasa seru banget, jadi harus sehat. Nah, hari ini untuk Serie A gue mau bahas dulu nih tentang kiprah tim-tim Italia di kompetisi Eropa. Dari prediksi gue di konten sebelumnya ada 2 yang meleset. Untuk Liga Champion kemarin prediksi gue bahwa Juventus doang yang gak akan lolos, sementara Napoli, Inter, dan Milan akan melaju ke babak berikutnya. Persis sesuai dugaan untuk hasilnya. Sementara untuk di Europa League prediksi gue meleset. Gue bilang bahwa Lazio akan lolos, sementara Roma yang gak akan lolos. Ternyata sebaliknya nih, gokil. Roma, Mourinho menunjukkan mentalitas Eropanya, lolos walaupun sempat tertinggal 1-0 dari Ludogorets ya. Lalu kemudian mampu mengembalikan kedudukan menjadi 3-1. Zaniolo emang levelnya Europa League, kali ya, dia gokil banget kalau di Europa League. Sementara Lazio naas banget. Ini cukup unik ya, mereka poinnya sama dengan peringkat 1, bahkan peringkat 1 sampai peringkat 4 poinnya sama, tapi kalah head to head. Alhasil Lazio ada di peringkat 3 dan harus turun ke Conference League. Sementara di Conference League, wakil Italia lainnya Fiorentina melaju ke babak berikutnya. Kalau ngelihat posisi klasemen dan poinnya Lazio yang sama dengan peringkat 1 tapi tidak berhasil maju ke babak berikutnya, ini harusnya membuat para Juventini bersyukur. Gokil banget, Juve hokinya setengah mati. Mereka di Liga Champion di babak grup cuma meraup 3 poin, cuman sekali menang, sisanya kalah, tapi nggak jadi juru kunci. Mereka tetap bisa main di kompetisi Eropa, tapi itu udah lumayan banget lah walaupun turun. 3 poin, bayangin. Poinnya Juve itu ngebuat fans dan para pemain Atletico Madrid dan Marseille nangis pasti. Atletico punya poin 5 di grupnya, tapi juru kunci. Marseille punya poin 6, tapi jadi juru kunci. Sekali lagi Juve poinnya cuma 3, sekali menang doang, tapi masih ada di peringkat 3, masih bisa main di kompetisi Eropa. Ini kalau pendapatnya Alessandro Del Piero ya, mantan penyerang timnas Italia, mantan penyerang Juventus, legenda mereka. Dia bilang gini, Juventus main di Liga Eropa. Benar apa yang dikatakan Allegri, bahwa kita tidak perlu bermain kembang api, tidak perlu mengeluarkan kembang api gitu ya, fireworks. Ini bukan hal yang perlu dirayakan. Juve kalah 5 kali dari 6 pertandingan. Mereka masuk ke Liga Eropa dan harus berterima kasih pada head to head karena menang atas Maccabi Haifa. Poin Juventus sama dengan peringkat terbawah tetapi unggul head to head. Saya tidak pernah melihat sebelumnya ada klub yang bermain di Liga Eropa dengan raihan 3 poin di babak grup. Del Piero aja nggak percaya anjir. Ini berarti teman-teman, di babak 16 besar Liga Champion ada 5 pelatih asal Italia. Ancelotti bersama Madrid, kemudian Conte, Tottenham Hotspur, ada Spalletti bersama Napoli, lalu Pioli bersama Milan, dan Inzaghi bersama Inter. Sayang sekali Allegri tidak melaju ke babak berikutnya, karena ini luar biasa banget, menunjukkan bahwa Serie A walaupun dari sisi duit, dari sisi marketing kalah, kualitasnya dianggap jelek, tetapi tetap melahirkan, tetap memiliki pemikir-pemikir sepak bola yang handal. Dan bahkan saat ini Ancelotti sudah melewati rekor Sir Alex Ferguson ya dalam kemenangan di Liga Champion. Ancelotti punya kemenangan 103 kali, banyak banget. Sedangkan Alex Ferguson 102. Semoga Inzaghi yang berikutnya. Ini calon lawan dari 3 perwakilan Italia di babak 16 besar Liga Champion ya teman-teman. Napoli mungkin yang paling berat ada di Paris Saint-Germain, Dortmund ya, sisanya kayak Brugge, kemudian Frankfurt atau Leipzig ya, lumayan lah berat, tapi nggak berat-berat banget kayak calon lawannya Inter dan Milan. Inter calon bertemu Porto, Spurs, Chelsea, Madrid, City, dan Benfica. Sementara Milan sama lah lawannya, tapi mereka tidak melawan Chelsea. Mereka punya kemungkinan lawannya Bayern Munchen. Ini kalau dilihat-lihat, semoga aja ya lawannya Milan sama Inter nanti Porto dan Benfica, 2 perwakilan Portugal, biar perwakilan Italia semakin banyak di babak 8 besar. Mungkin yang paling dihindari itu City,
Munchen, Madrid, Paris Saint-Germain kali ya. Kalau kayak Chelsea, Tottenham Hotspur berat tapi ada di level 2. Yang paling bawah tentu saja Porto sama Benfica. Kalau menurut teman-teman gimana? Dengan keberhasilan Napoli, Milan, dan Inter melaju ke babak 16 besar, ini uang yang mereka dapatkan. Napoli paling besar 66,59 juta. Kemudian disusul Milan 60 juta dan Inter 57 juta. Nah, uang inilah yang rencananya akan digunakan oleh Zhang, oleh pemilik Inter untuk penawaran kontrak baru Skriniar. Aduh, kere banget. Sementara Juve yang gagal melaju ke babak berikutnya, total sejauh ini sudah mendapatkan 52 juta. Uang ini masih bisa berkembang nanti ketika babak 16 besar kan, kalau seri atau menang dapat duit lagi. Oke, sekarang beralih ke Serie A. Sudah memasuki Giornata 13. Seperti yang gue sampaikan di awal, ada super duper big match grande partita di Giornata ini. Atalanta peringkat 2 menjamu Napoli yang ada di peringkat 1. Lalu ada Derby della Capitale, Roma yang ada di peringkat 4 menghadapi Lazio yang ada di peringkat 5. Lalu tuan rumah Juventus peringkat 7 akan menjamu Inter peringkat 6. Jadi satu-satunya tim di top 7 di Magnificent 7 yang mendapatkan lawan gampang hanya Milan nih. Milan saat ini ada di peringkat 3 dan akan menghadapi Spezia di peringkat 16. Ini artinya di Giornata 13 Milan berpeluang menjadi satu-satunya tim yang meraup poin penuh. Bisa aja nih semua partai lain di big match tadi berakhir seri, akhirnya Milan yang paling diuntungkan. Tapi apapun hasil dari big match, Milan pasti beruntung lah. Kalau ada yang menang berarti kan ada yang kalah, poinnya ambruk banget. Sementara kalau seri berarti Milan untungnya lebih banyak lagi karena semua tim pasti poinnya terpangkas. Setelah Giornata 13 berarti tinggal ada 2 pertandingan tersisa menuju jeda Piala Dunia. Sudah pasti semua tim akan mati-matian ingin menutup pertengahan musim ini dengan baik. Terlebih mereka sudah mengetahui untuk nasib di kompetisi Eropa ya. Kayak Napoli, Milan, sama Inter kan melaju. Kemudian Roma juga melaju. Sementara Juve turun kasta, Lazio turun kasta. Mungkin dua tim ini, Juve dan Lazio, tidak akan fokus, tidak akan menjadikan kompetisi Eropa sebagai tujuan utama ya, karena ini kan mereka turun level. Beda dengan Fiorentina, walaupun di Conference League, tapi kan memang mereka awalnya di situ. Mungkin akan tetap serius untuk Fiorentina. Nah, ini semua akan berpengaruh ke jendela transfer. Apakah mereka akan membuang pemain, akan membeli pemain? Rasa-rasanya seperti Napoli, Milan, dan Inter akan tetap membeli pemain. Begitu juga dengan Roma. Jadi ini akan menjadi pertimbangan apakah akan menambah skuad atau perampingan skuad. Ini ada statement menarik dari Sarri ya, dia bilang gini, kalau saya presiden klub, dalam kurung Lotito ya maksudnya, saya tidak ingin berlaga di Conference League. Tapi kalau Mourinho bilangnya gini, Lazio tentu saja sekarang menjadi favorit. Saya tidak sedang melucu. Mungkin Iglitare, direkturnya Lazio, tidak senang dengan Conference League. Tetapi saya bisa melihat bahwa Lazio punya kapasitas untuk menjuarai Conference League. Menurut gua, Mourinho bukan sedang memuji sih, tetapi sedang main games. Dia sedang menggiring opini, lo sampai nggak juara Conference League, lo keterlaluan lo. Jadi dia memberikan beban ke Maurizio Sarri. Sekaligus dia pengen bilang, udahlah Lazio, lo jangan lepas kompetisi Eropa, lo harus tetap fokus. Karena dengan Lazio fokus ke kompetisi Eropa, tentu saja tenaganya akan berkurang ya. Mungkin bisa membuat mereka inkonsisten di Serie A. Gue yakin Mourinho juga nggak mau lah ngelihat Lazio enak-enak fokus ke Serie A, sementara Roma fokusnya terbelah dua karena pasti kelelahan. Biar gimana pun juga pasti Roma punya standar. Gue posisi di klasemen di Serie A setidaknya ada di atas Lazio. Sekian dulu untuk konten cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan pendapatnya, apakah menurut teman-teman tim-tim Serie A di kompetisi Eropa akan melaju jauh? Apakah akan ada juara Eropa lagi dari tim Serie A? Musim lalu ada Roma di Conference League. Kemudian untuk Grande Partita, Atalanta Napoli, Roma Lazio, Juve Inter, menurut teman-teman yang menang siapa nih? Seru banget kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.